Saudara, seorang warga di kampung Sinuangon Nagari, Cibadak Barat yang sakit terpaksa ditandu ke pusat layanan kesehatan terdekat. Bukan cuma itu, karena tak ada jembatan, dia mesti diseberangkan dengan rakit. Proses menandu Pak Jorong yang sedang sakit. Yulhandri, kepala Jorong atau kampung Sinuangon Nagari, Cibadak Barat, Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini tengah menderita sakit. Tapi sudah sakit, Yulhandri juga harus menderita karena akses jalan rusak. Agar lekas tiba di pusat layanan kesehatan terdekat, dia mesti bergantian ditandu warga sejauh 12 km. Dengan tandu yang terbuat dari sarung dan bambu, Yulhandri mesti menyeberangi sungai Batang Pasaman dengan rakit untuk bisa keluar dari kampung. Miris, sedang sakit, Yulhandri mesti bertaruh nyawa karena ingin diobati. Komplikasi, ada sakit gula, lambung, paru-paru. Jalannya licin, terus ada pendakian, ada penimbunan. Pas menuju sungai itu yang paling sulit. Yang paling berbahaya itu. Belum ada perbaikan sejak jembatan sebagai satu-satunya akses ke daerah mereka rusak. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membangun kembali jembatan dan memperbaiki akses jalan menuju ke perkampungan Sinuangon Nagari, Cibadak Barat. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Keputusan pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah meningkatkan pendapatan daerah dengan menaikkan pajak bumi bangunan atau PBB pedesaan dan perkotaan hingga 250% banyak ditentang warganya. Warga merasa kebijakan itu sangat memberatkan. Selasa 5 Agustus, terjadi kericuhan saat posko penggalangan donasi. Rencananya warga akan menggelar aksi besar menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Panitia aksi pun menerima bantuan berupa air minum kemasan dari warga, namun justru dirampas oleh Satpol PP. Sejumlah warga berusaha melakukan perlawanan saat Satpol PP membubarkan posko dan mengangkut logistik bantuan hasil donasi dari warga Pati, Jawa Tengah. Petugas berdalih, keberadaan posko donasi dinilai mengganggu ketertiban umum. Alasan itu dibantah perwakilan aliansi masyarakat yang mendirikan posko karena sudah memberikan pemberitahuan ke polisi serta tembusan ke bupati. Adu mulut pun berlanjut di depan kantor Satpol PP saat warga memaksa masuk untuk menemui kepala Satpol PP namun dihalau polisi. Warga hendak mengambil kembali donasi bantuan dari sesama warga. Menanggapi keberatan warga dengan kenaikan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 250% tak membuat Bupati Pati gentar. Informasinya itu Pak, itu daya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Gundul. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu waktu. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Padahal tak sedikit warga yang merasa keberatan dengan persentase kenaikan pajak itu. Itu memberatkan lah Mas buat rakyat kecil. Nah, sama juga bapak saya juga kerasa itu kok. Hampir 1 juta bayarnya tahun ini. Sebelumnya nggak ada segitu. Nah, kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Tanggapan saya memberatkan rakyat Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Warga, rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Sangat memberatkan sekali. Ini bukan masalah naiknya pajak, bayar pajaknya, coba naiknya NCOP-nya juga itu tinggi. Jadi itu akan menambah biaya beban di kena pajak jual beli lebih tinggi lagi.
Untuk menolak kebijakan Bupati, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang. Untuk mendukung aksi itu, mereka membuka posko donasi di sekitar alun-alun Kabupaten Pati. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah.